Namaku Aden. Aku bekerja di salah satu pabrik di daerah Rancaikek. Rumahku berada di daerah Buah Batu. Cerita yang akan kuceritakan malam ini adalah ceritaku saat aku menginap di kontrakan temanku yang tak jauh dari tempatku bekerja. Satu waktu aku pulang agak larut. Banyaknya pekerjaan saat itu benar-benar membuatku terpaksa pulang menuju kosan kontrakan temanku di malam hari. Kurang lebih jam menunjukkan jam 10 malam. Malas juga jika aku harus pulang ke rumah sendirian, mengingat rumahku cukup jauh di Buah Batu. Jadi kuputuskan menginap di kontrakan temanku itu. Namanya Toto. Alamatnya tak jauh dari pabrik. Tepatnya sih sekitaran daerah Jatinangor. Karena kebetulan besoknya aku libur bekerja, jadi sekalian sajalah menginap di sana dan bisa begadang pikirku. Kurang lebih sekitar 10 menit kemudian, aku sampai di kontrakan Toto. Di mana kontrakan ini terdiri dari 2 lantai. Ada 3 kamar di lantai bawah dan 2 kamar di lantai atas. Dan kamar Toto berada di lantai 2, di atas. Kulihat lampu di rumah itu sudah gelap, dan di kamar-kamar lain pun juga gelap. Pikirku mungkin anak-anak kontrakan di sini sudah tidur atau belum pulang, karena lampu rata-rata mati. Sampai di kamar Toto, kulihat Toto sedang mengobrol dengan temannya yang juga mengontrak di sana. Assalamualaikum, Tok. Hai. Singkat cerita, kami pun menghabiskan waktu malam itu dengan mengobrol, bermain game, begadang lah. Udara saat itu cukup gerah. Aku bilang ke Toto akan kubuka sedikit pintu kamar agar ada angin yang masuk. Kubuka sedikit pintu kamar itu. Dari celah pintu kamar yang terbuka, terlihat di seberangnya adalah sebuah kamar. Aku tanya pada Toto, di seberang itu kamar siapa? Karena lampunya saat itu menyala. Toto bilang, sepengetahuan dia sih masih kosong, belum ada yang ngisi. Tapi memang lampu kamarnya selalu dinyalakan. Kalau itu kamar kosong, aku jadi kepikiran untuk mengontrak juga di sana. Agar tak harus bolak-balik dari rumah ke tempat kerjaku dengan jarak yang cukup jauh. Aku tengok lagi ke arah kamar kosong itu dan loh, sekilas aku melihat kok ada yang mengintip ya dari dalam jendela kamar itu. Dan ketika aku menengok, dia seperti bersembunyi. Iya, nampak jelas ada bayangan hitam orang mengintip di jendela. Lalu saat ku tengok, dia seperti buru-buru bersembunyi. Aku bangkit sebentar ke arah depan kamar Toto dan sedikit mengintip ke dalam kamar itu. Dan tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Kosong. Mungkin salah lihat kali ya. Aku pun lanjut ke dalam dan mengobrol lagi. Tak terasa waktu berlalu, dan saat itu sudah lebih dari jam 1 pagi.
Kami pun bersiap untuk tidur. Teman Toto pamit kembali ke kamarnya, sedang aku dan Toto bersiap untuk istirahat. Sebelum tidur, karena ada rasa penasaran sedikit, aku bertanya pada Toto tentang kamar yang ada di seberangnya itu. Kutanya sudah berapa lama kosong dan memungkinkan tidak ya kalau aku tinggal di sana juga. Toto menjawab, ya entah sudah berapa lama kamar itu kosong. Setahu dia, sejak dia mengontrak di sana, kamar itu sudah kosong. Dan di antara kamar-kamar kosong lainnya, kamar itu sepertinya tidak disewakan oleh pemilik rumah itu. Pernah satu waktu Toto melihat ada orang yang akan mengontrak di sana dan memilih kamar itu karena kosong. Namun saat pemilik rumah kontrakan ini, dia bilang kamarnya sudah ada yang isi, jadi tidak dikontrakkan. Pilih saja kamar yang lain, begitu. Namun sampai saat ini tidak ada orang yang mengisinya. Menarik, kataku. Sudahlah. Hari semakin larut, aku pun terlelap dalam tidur. Sampai tiba-tiba ada yang mengelus pipiku. Terasa jari jemari yang dingin menyentuh kulit pipiku. Refleks aku membuka mata. Kulihat di seberangku Toto sedang tertidur sambil meluk guling. Namun terasa sangat jelas ada yang mengelus pipiku. Apa mungkin binatang kali ya? Aku pun kembali memejamkan mataku dan baru saja mataku terpejam, kembali ada yang menyentuh pipiku. Kontan aku membuka mataku dan tiba-tiba saja menyeruak bau aneh. Bau seperti bau busuk. Juga sekilas tercium seperti bau tanah. Kulihat Toto masih di posisi yang sama di seberangku, berjarak kurang lebih 2 meter. Dia sedang tertidur membunyiku sambil meluk guling. Dalam hati aku ingin membangunkan Toto. Bau busuk dan tanah yang bercampur itu seakan-akan melewat di hidungku. Aku pun memaksakan diri untuk terbangun. Aku duduk di atas tempat tidur yang tergeletak di lantai itu. Aku lihat ke sekitar kamar Toto. Tidak ada apa-apa. Sampai ada yang mengetuk pintu kamar. Siapa yang ngetuk pintu kamar tengah malam kayak gini?
masih tertidur nyenyak. Apa mungkin teman Toto yang tadi ya? Ada yang ketinggalan kali ya barangnya. Aku langsung menuju pintu kamar untuk membukanya. Dan ketika ku buka pintunya, tidak ada siapa-siapa di depan pintu. Aku kembali menutup pintunya. Baru saja pintunya tertutup, suara ketukan di depan pintunya terdengar lagi. Sadar ini sudah tidak wajar, aku pun coba membangunkan Toto. Toto bangun, Toto. Toto. Namun Toto tidak juga bangun. Kali ini aku coba beranikan diri. Ku pegang gagang pintu, dan dengan cepat aku membuka pintu itu. Dan ketika aku buka pintunya, astaga, terlihat berdiri di depan pintu kamar sosok kakek tua. Badannya kurus, rambutnya panjang beruban dengan kumis dan jenggot. Agak sedikit bungkuk dengan baju pangsi hitam. Berdiri di depan kamar Toto. Dari sosok itulah tercium aroma bau busuk seperti sampah. Sosok kakek tua itu hanya diam membungkuk tepat di depanku. Terdengar dari mulutnya, ia meracap seperti membaca mantra, entah apakah itu. Dan tiba-tiba saja ia membuka mulutnya dan menganga. Dan tiba-tiba saja ada yang menyentuh pundakku, mencengkram pundakku dengan keras, dan ketika ku tengok ke belakang, ternyata itu Toto. Dan ketika ku lihat lagi ke arah pintu, sosok itu sudah hilang. Tidak ada. Toto bertanya padaku sedang apa. Kuceritakan tadi ada yang mengetuk pintu, dan kuceritakan apa yang kulihat pada Toto tadi sebelum dia menyadarkanku. Toto tidak banyak membahas itu. Setelah mendengar ceritaku, dia memintaku untuk segera tidur saja. Keesokan harinya Toto pun mulai menceritakan padaku tentang sosok yang kulihat semalam itu. Dia bilang dia juga pernah melihat sosok itu, kakek-kakek yang terlihat di kamar seberang. Dan beberapa orang di kontrakan ini pun pernah melihat penampakan kakek-kakek tua itu seperti sedang bersemedi di dalam kamar. Kadang sesekali terdengar suara batuk dari arah kamar kosong itu. Sempat ada rumor juga, katanya sih sosok kakek itu pernah tinggal di kamar itu. Entahlah. Yang jelas, ketika sudah lewat tengah malam, jika
jika mendengar suara ketukan sudah pasti dan seharusnya tidak dibuka. Itu sudah menjadi peraturan tidak tertulis di antara anak-anak kontrakan ini. Karena aku tidak tahu dan aku membukanya, maka aku bisa melihat siapa yang mengetuk